Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Aska dari Tujuh Sokrates. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang malaikat, ghibah, dan tabayun. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah tentang malaikat. Secara etimologis, malaikat berasal dari bahasa Arab. Asalnya katanya malak, jamaknya malaika, akar katanya alak atau aluka, artinya risalah atau menyampaikan pesan. Sedangkan secara terminologis malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur atau cahaya sebagai utusan Tuhan yang taat dan patuh menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat memiliki akal pikiran tetapi tidak memiliki nafsu. Di dalam Islam terdapat 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama ada malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Kemudian ada malaikat Mikail, tugasnya menyalurkan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala pada hari akhir. Kemudian ada malaikat Israil, tugasnya mencabut nyawa manusia. Yang kelima ada Munkar, tugasnya menyanyai mayat di alam kubur. Kemudian ada malaikat Nakir, tugasnya juga menyanyai mayat di alam kubur. Kemudian ada malaikat Rokib, tugasnya mencatat amal baik manusia di dunia. Dan malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk manusia di dunia. Kemudian ada malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Dan kemudian ada malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Selanjutnya saya akan membahas tentang ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah adalah menyebutkan hal-hal yang tidak disukai orang lain, walaupun itu benar, baik berkaitan dengan kondisi, badan, agama, dunia, jiwa, akhlak, harta, dan lainnya. Caranya bermacam-macam, di antaranya dengan membeberkan aib, menirukan tingkah laku atau gerak tertentu dari orang yang dipergunjingkan dengan maksud mengolok-olok. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 dijelaskan bahwa tidak menutup aib orang lain, ghibah atau mengunjing adalah dosa besar. Walaupun isi informasi yang dikatakan bernilai benar, namun jika itu menyakiti dan mempermalukan sesama saudara muslim, maka rasanya akan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Berikut adalah contoh perilaku ghibah. Hei Tono, kamu tahu gak? Kalau ternyata si Danu itu suka mencuri loh. Beneran? Aku baru tahu. Walaupun jika yang dikatakan Bari benar, itu tetap sebuah perilaku ghibah, karena Bari bertujuan untuk mempermalukan Tono. Jika yang dikatakan oleh Bari tidak benar, maka itu termasuk sikap fitnah. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tabayun. Apa itu tabayun? Wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka tabayunlah, agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan. Kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas kelakuan kalian. Surat Al-Hujurat ayat 6. Yang berarti tabayun adalah jika kita mendapatkan suatu informasi, kita tidak boleh langsung termakan oleh informasi tersebut. Kita harus mencari dan meng-cross-check kebenaran dari informasi tersebut. Apakah informasi itu fakta ataupun hoax? Nah, berikutnya ini adalah contoh dari perilaku tabayun. Budi melihat berita di handphonenya. Budi pun tercengang karena dia melihat bahwa di berita tempat tinggal rumahnya akan terjadi sebuah banjir bandang yang sangat besar. Namun dia tidak langsung termakan oleh berita tersebut dan memeriksa kebenaran dari berita tersebut. Dia menemukan bahwa berita tersebut adalah hoax. Nah, dari cerita tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kita tidak boleh langsung termakan oleh berita, karena kita harus melakukan sikap tabayun atau memeriksa terlebih dahulu kebenaran dari berita tersebut agar kita tidak menyesal di lain hari. Itu semua penjelasan saya di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.